Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampun mata kuliah manajemen merek pribadi Ibu Ririn Damayanti dan juga teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Alhamdulillah, kami dari kelompok 5 diberi kesehatan sehingga kami mampu menyelesaikan diskusi kerja kami yang berjudul revitalisasi merek. Pasti teman-teman belum memahami apa itu revitalisasi merek. Jadi, revitalisasi merek ini merupakan penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar. Ada juga beberapa sub-sub pokok pembahasan dalam revitalisasi merek. Yang pertama, meningkatkan penggunaan. Yang kedua, menemukan pengguna-pengguna baru. Yang ketiga, memasuki pasar-pasar baru. Yang keempat, mempersiapkan merek. Yang kelima, memperbanyak produk atau jasa. Dan yang terakhir, membuat usung produk-produk yang ada dengan teknologi. Jadi, langsung saja kita menuju kepada sub pokok pembahasan pertama. Untuk teman-teman, mohon perhatiannya ya. Selamat menyaksikan. Baik, saya Ainul Mardia sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang meningkatkan penggunaan. Meningkatkan penggunaan produk dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan meningkatkan frekuensi penggunaan dan dengan meningkatkan kualitas yang digunakan. Meningkatkan frekuensi penggunaan. Meningkatkan frekuensi penggunaan dilakukan dengan komunikasi pengingat. Dalam beberapa konteks, kesadaran yang diwujudkan oleh pengingat, ingatan kembali puncak terhadap merek atau kesempatan penggunaan merupakan tenaga pendorong. Penggunaan yang meningkat bisa diraih dengan menanyakan kepada para pelanggan mengenai kapan dan di mana penggunaan itu terjadi. Meningkatkan kualitas yang digunakan. Teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas antara lain: 1. Seorang pelanggan asuransi bisa diingatkan untuk mempertimbangkan meningkatkan penggunaan jasa asuransi untuk sebuah rumah. 2. Berbagai intensif bisa digunakan, seperti sebuah restoran layanan cepat. 3. Segala usaha bisa dibuat untuk mempengaruhi dasar-dasar tingkat penggunaan. 4. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari konsumsi berat bisa diutarakan. Baik, di sini saya pemateri kedua akan melanjutkan mengenai menemukan penggunaan-penggunaan baru terkait dengan merevitalisasi merek. Identifikasi dari penggunaan baru sebaiknya didasarkan pada riset pasar yang menentukan secara tepat bagaimana para pelanggan menggunakan merek tersebut. Dari berbagai penggunaan yang didapatkan, beberapa di antaranya bisa dipilih untuk dijalankan. Sebagai contoh, para pengguna anagnesik eksternal diminta untuk menulis buku harian mengenai penggunaan mereka. Temuan yang mengejutkan adalah bahwa sekitar sepertiga dan penggunaan Bengay dan lebih dari 50% volumenya digunakan untuk rematik artritis, bukan untuk nyeri otot. Suatu strategi yang terpisah dikembangkan untuk penggunaan ini menampilkan para penari, salah satunya adalah Am Miller, dan para pemain sepak bola, salah satunya adalah John Unitas. Ini saya akan melanjutkan materi berikut, yaitu memasuki pasar-pasar baru. Suatu cara membangkitkan pertumbuhan adalah bergerak ke wilayah pasar baru yang mempunyai potensi pertumbuhan baru. Pasar tersebut mungkin sebelumnya belum siap untuk produk itu, atau harganya melebihi pasar itu, atau barangkali tidak ada perusahaan yang pernah terpikir nge-pasar itu. Dalam sejumlah kasus, pasar-pasar baru mungkin membutuhkan beberapa modifikasi produk. Texas Instruments mencoba melihat pasar wanita
yang sebelumnya diremehkan untuk produk kalkulator. Ini dilakukannya sebagai suatu cara untuk merelativisasi bisnis yang telah matang dan kompetitif ini. Sekitar 60% kalkulatornya dibeli oleh wanita, namun hanya sedikit yang didesain secara khusus untuk wanita. Pendekatannya adalah mengarahkan kalkulator itu dalam aksesoris-aksesoris mode di bawah nama Naunce. Baik, poin selanjutnya dalam revitalisasi merek adalah mempersiapkan merek. Dalam mempersiapkan merek terdapat 2 poin penting. Poin pertama adalah asosiasi-asosiasi yang berubah. Suatu strategi positioning tidak sesuai lagi dengan strategi yang diperlukan dalam jangka waktu, target pasar lama, dan asosiasi-asosiasinya yang terkait atau dapat berubah menjadi rasa dan mode juga perlu diubah. Contohnya, Cashwish diluncurkan oleh Kraft pada tahun 1956 sebagai olesan roti lapis untuk kue dan makanan, biasa untuk anak-anak. Namun pada tahun 1980-an perusahaan tersebut stagnan pada laju pertumbuhan sebesar 2%. Hal ini berkaitan dengan asosiasinya. Poin kedua adalah mendapatkan nilai tambah dengan perbedaan asosiasi-asosiasi baru. Sebuah produk yang kadang-kadang menjadi komoditas dan tekanan-tekanan harga membuat perusahaan tidak mendapatkan laba. Salah satunya pendekatannya untuk memulihkan adalah berusaha memposisikan ulang komoditas tersebut sebagai produk bermerek yang mengalami perubahan. Contohnya di tahun 1960-an, ayam merupakan suatu komoditas murni, dijual dengan cara yang hampir sama dengan gandum dan bahan mentah lainnya. Kemudian ada beberapa di antara merek-merek yang mendapatkan dorongan melalui repositioning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sup Campbell. Sup Campbell pernah diposisikan sebagai suplemen untuk makan siang. Para ibu akan mendapatkan bantuan jika mereka tidak menyediakan sup, karena anak-anak tidak lagi suka makan siang di rumah. Makan sup sebagai makanan utama untuk orang dewasa. Sup adalah makanan yang baik dan menjadi masuk akal. Kemudian yang kedua adalah Geritol. Geritol merupakan suplemen zat besi dan vitamin. Pernah menjadi obat favorit generasi Lawrence Welk. Sekarang Geritol merupakan merek untuk orang-orang yang lebih banyak daripada orang yang penuh cinta kasih. Kemudian yang terakhir adalah bubuk penghilang sakit kepala yang memperbaiki repositioning dengan penggantian pada akar kemasan asal, rasa pahit. Kegiatan-kegiatan seperti lomba mancing dan para pengguna eksekutif dari barat daya. Walaupun begitu, produk ini tidak berhasil meningkatkan penjualannya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk menjelaskan materi berikutnya. Memperbanyak produk atau jasa. Ketika memberikan suatu produk atau jasa kepada suatu organisasi, satu kuncinya adalah membuat pelanggan terlibat dalam proses menemukan cara-cara untuk memperbanyak produk atau jasa itu. Keterlibatan pelanggan tidak hanya membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang paling memadai untuk dikerjakan, tapi juga membuat usaha itu mengemuka di hadapan pelanggan dan membantu penerapan segala solusi yang diusulkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu membuat usang produk-produk yang ada dengan teknologi generasi baru. Tak jarang sebuah industri yang lesu bisa direvitalisasi oleh sebuah produk yang membuat usang basis yang telah terpasang dan mempercepat daur penggantian. Yamaha Disc Clavier sudah pasti bisa menjadi contoh dari bentuk semacam itu. Contoh-contoh lain adalah raket tenis dengan kepala lebar, televisi berwarna, dan radio transistor. Sebuah strategi investasi bagi perusahaan yang punya banyak merek mungkin memboroskan segala sumber daya yang perlu untuk mengembangkan berbagai merek atau bidang bisnis lain yang lebih menguntungkan. Semua merek sebaiknya tidak diberi akses yang sama ke berbagai sumber daya. Berdasarkan karakteristiknya, sebagian merek mempunyai prospek yang lebih atraktif
dibandingkan merek-merek lain. Baik, di sini saya Firda Efri sebagai pemateri ketujuh akan membahas materi yang terakhir. Materi terakhir ini berupa pembahasan studi kasus. Studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu pada PT Multibintang Indonesia. Apakah itu PT Multibintang Indonesia? PT Multibintang Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi minuman. Salah satu jenisnya yaitu Grandsands. Grandsands merupakan minuman yang beralkohol, tetapi pada tahun 2002 Grandsands berevitalisasi menjadi Grandsands alkohol free atau bebas alkohol. Ide mengubah Grandsands menjadi bebas alkohol diajukan tim marketing Grandsands kepada manajemen dengan menilai pangsa pasar akan meningkat pesat dengan menghilangkan kandungan alkohol di dalam Grandsands. Dengan begitu, Grandsands ini dapat dikonsumsi siapa saja, di mana saja, kapan saja, serta masyarakat dapat memberikan image yang positif di dalam persaingan yang ketat. Perubahan ini dikomunikasikan melalui berbagai media iklan TV, radio, serta penambahan stempel bebas alkohol. Sekian penjelasan studi kasus kami. Terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada saran atau pertanyaan, teman-teman bisa langsung menuju di kolom komentar. Saran dan pertanyaan teman-teman sangat membantu kelompok kami agar semakin baik di kemudian hari. Semoga presentasi kami bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung hati teman-teman. Kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.